Tapi kalau memang pas kebetulan itu memang nggak hujan, pasti paten. Mohon kepada Allah bertujuan untuk menggeser hujan atau memindahkan hujan. Nah, seperti itu doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya, semoga channelnya makin berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman dan sahabat KIP yang berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa menyapa sahabat semuanya. Tak lupa juga saya doakan sahabat KIP dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun juga. Langsung saja sahabat ya, pada kesempatan kali ini saya berada di samping Gus Iman karena ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait video yang sudah upload tentang pawang hujan. Semoga saja bisa mewakili rasa penasaran sahabat di luar sana. Namun sebelumnya sahabat ya, kita akan menyapa Gus Iman terlebih dahulu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat atas berkah dan ridho dari Allah tentunya. Begini Gus, saya ingin bertanya tentang video kita yang sudah upload tentang pawang hujan Gus. Jadi begini, kesimpulannya kita sebagai umat Islam bagaimana menyikapi tentang pawang hujan ini Gus? Ya pada intinya terkait video tersebut ataupun video-video yang lain lah ya, itu sama saja. Terkhusus video yang membahas dialog dengan bangsa jin terkait pawang hujan ataupun fenomena pawang hujan. Ya, saya kan sudah menggarisbawahi isi obrolan tidak perlu dipercaya seutuhnya. Harapan saya tentunya ya semuanya, baik itu abang ataupun kawan-kawan yang lain beserta penonton-penonton kita tentunya dimanapun berada, harapan saya mampulah mengambil benang merah dari sisi penggalan informasi atas video tersebut khususnya ya. Kalau terkait kesimpulan dari saya ya pada intinya dari sisi obrolan yang terbangunkan itu kan makhluk gaib yang diajak dialog, itu pun sudah sedikit memberikan informasi walaupun tidak perlu kita percaya seutuhnya ya. Intinya kan saat menjadi pawang hujan yang terkhusus bila mana menggunakan jasa makhluk gaib bangsa jin. Bangsa jin sendiri pun berpendapat bahwasannya mereka pun tidak bisa untuk menghentikan hujan. Ya, tidak bisa. Yang ada dan pendapat yang muncul itu hanya berupaya memohon kepada Allah, menggeserlah kalau bahasanya, ataupun memindahkan ya, seperti itu. Sebetulnya ya pawang hujan ini kan sebetulnya bahasa lokal. Bahasa kita di Nusantara ataupun di Indonesia, terkhusus ya pokoknya di Pulau Jawa ataupun di Nusantara lah Indonesia seperti itu. Apakah boleh menjadi seorang pawang hujan? Ya kalau menurut saya, namanya kita memohon kepada Allah terkait saat hujan supaya reda karena ada yang berhajat supaya hujan itu reda, ya boleh-boleh saja sebetulnya. Yang nggak boleh dan saya nggak setuju itu bila mana memohon hujan itu tak usah diturunkan, itu baru nggak boleh. Oh itu nggak boleh Gus? Nggak boleh. Kan di sisi lain betul mungkin ada di suatu tempat yang berharap supaya nggak hujan,
Tapi kan di tempat yang berbeda kemungkinan hujan itu malah ditunggu dan dinanti. Ya. Maka nggak boleh berharap hujan itu tak usah turun, itu nggak boleh. Itu intinya kita harus bijak menyikapi hajat kita gitu loh. Kalaupun kita selaku manusia ya boleh punya hajat kepada Allah. Ya mungkin saya sendiri contohnya kan Gus, saya punya hajatan, mungkin di tempat saya nggak butuh hujan kan gitu. Iya. Di tempat lain yang menanam sayur, yang semua kan butuh hujan kan. Hujan. Makhluk-makhluk yang lain kan butuh hujan juga. Butuh hujan, butuh air. Intinya kita janganlah egois, ya begitu. Apakah boleh kita memohon kepada Allah menggeser hujan di tempat kita punya keperluan? Ya boleh-boleh saja, tapi ya menggeser bahasanya. Bahkan dalam Islam pun ada diajarkan bagaimana cara memohon kepada Allah supaya hujan itu diturunkan di tempat yang lain. Itu ada tentunya. Intinya ya menjadi seorang pawang hujan apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Cuma ya harapan saya tidak usah berlebihan menyikapi atau terlalu bangga dengan profesi seperti itulah. Sifatnya pun sama-sama memohon kepada Allah. Ya, seperti itu. Karena kan gini Gus, contohnya, kalaupun di hajatan saya lah contohnya kan, tiba-tiba saya minta jasa kepada orang tua lah katakan, Mbah atau apa, saya menghajatan, tiba-tiba dia kan, jadi jasa itu tadi kan, waktu di hari hanya tetap hujan juga. Wah ini nggak paten katanya. Dukun orang tua ini nggak paten kan, kebanyakan gitu kan. Tapi kalau memang pas kebetulan itu memang nggak hujan, pasti paten dukun ini. Jadi harapan saya pemikiran yang seperti itu yang harus dirubah. Karena sebetulnya tidak adalah manusia yang bisa menghentikan hujan. Sebetulnya kalau kita mau jujur kepada diri kita sendiri, tidak adalah kita, apalagi kalangan golongan manusia awam macam kita lah, tanpa terkecuali saya, itu tidak adalah yang harus merasa paten, merasa beken, merasa keren. Tidak harus begitu. Intinya boleh kita berhajat kepada Allah, boleh kita minta doa kepada orang lain terkait hajat kita juga. Itu nggak ada masalah. Cuma tidak usah berlebihan menyikapi fenomena kalau pas seperti yang diharapkan itu toh kayaknya terkabul, lantas dianggap paten. Ya nggak boleh begitu dan nggak perlu begitulah intinya. Ya seperti itulah intinya. Padahal itu kebetulan ya. Ya sebetulnya kalau disadari sepenuhnya itu semua ya logika kita bisa menerima dan mencerna itu karena faktor kebetulan. Ya kebetulan mungkin metode yang digunakan, doa yang dipakai, cara mohon kepada Allah itu pas kebetulan dikabul sama Allah. Mungkin begitu. Ya. Memang tak bisa dipungkiri dalam Islam pun ada doanya saat punya hajat seperti itu. Penasaran gak doanya? Sahabat di luar sana penasaran nggak? Saya sendiri penasaran sahabatnya. Iya. Oh berarti kita di agama Islam doa-doa itu ada juga diajarkan? Ada diajarkan saat kita punya hajat kepingin terang ataupun kepingin gak hujan, itu ada caranya. Kalau kita kepingin berhajat saat di hari H kita punya keperluan gak hujan, ya kita mohon sebelum hari H. Mohon kepada Allah. Saat pun di hari H ternyata Allah menurunkan rahmatnya, terus perbanyak baca, amalkan doa itu dengan penuh keyakinan kepada Allah tentunya. Seperti itu, diulang, yakin penuh kepada Allah. Semoga dan mana tahu Allah mengabulkan. Nah, dan doanya seperti apa? Saya ulang balik. Apakah betul-betul penasaran? Iya, Gus. Iya. Dulu saya pernah diajari oleh salah satu guru saya terkait untuk hal seperti itulah ya. Doanya sebetulnya sederhana, nggak rumit-rumit. Teringat yang diajarkan oleh guru saya itu kepada saya dulu, doanya mohon kepada Allah bertujuan untuk menggeser hujan atau memindahkan hujan. Nah, seperti itu doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma
hawalaina wala alaina. Ya, seperti itu intinya. Sebetulnya bagi kalangan penggali keilmuan, mudah-mudahan sudah nggak asing terkait doa ini. Banyak ulama yang mengamalkan dan juga memahami terkait doa ini. Tapi yang terpenting, walaupun kita sudah tahu tentang doa ini, gunanya atau fungsinya untuk seperti itu, tak bolehlah kita merasa bisa menggeser hujan. Tak perlulah kita merasa bisa memindahkan hujan. Wong itu hanya sebatas sebuah doa. Inti doa itu ya permohonan kepada Allah tentunya. Saat dikabulkan ya bersyukurlah kepada Allah. Saat pun tidak dikabul ya anggap saja itu memang yang terbaik buat kita. Allah punya rencana lain. Ya seperti itu. Karena Allah Maha mengetahui mana yang terbaik, apa yang terbaik buat kita. Seperti itu. Walaupun manusia boleh punya hajat, boleh memohon, boleh meminta. Tapi lagi-lagi semua harus kita sandarkan kepada putusan Allah secara totalitasnya. Ya. Semua problem ataupun ya katakanlah hajat dalam kehidupan ini sebetulnya dalam Islam pun disolusikan. Begitu loh. Tidak hanya seputaran fenomena ini. Tapi yang terpenting intinya setiap video yang kita buat saat kita mediumisasi, kan obrolan yang terbangun itu mengalir apa adanya. Mengalir apa adanya. Kadang-kadang tidak bisa diduga, tidak disangka apa yang mau dijawabkan oleh si mediator berdasarkan daripada makhluk gaib yang masuk itu kita nggak tahu sepenuhnya. Makanya mengalir apa adanya, tinggal diikuti. Ya lagi-lagi tetap saya berpesan buat semuanya, ya, tidak usah dipercaya sepenuhnya atau seutuhnya. Anggap saja ya hiburan. Tapi adanya sedikit benang merah yang bisa kita ambil guna untuk menambah wawasan dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Dari semua video lah, tidak cuma video tersebut ya intinya. Berarti doa tadi Gus, sehabis contohnya kita besok mau hajatan, ini hari selepas sholat kita baca sebanyak-banyaknya Gus. Baca sebanyak-banyaknya boleh. Nanti di hari hanya mana tahu pas hujan itu turun ya. Amalkan lanjutan dalam rangka memohon kepada Allah. Seperti itu. Bisa dipahami lah ya. Ya simple dan mudah, nggak ribet-ribet. Apakah harus pakai seperti yang diobrolkan dalam video itu? Ya nggak juga sih. Kalau yang saya pahami nggak harus seperti itu juga lah. Memang kebanyakan kalau kita orang awam buat gini aja, kayak cucut bawang merah dicucuk pakai lidi, nanti kasih cabai kan gitu kan. Ya itu paham kan masing-masing. Iya. Andai kata itu terkait dengan pemahaman yang berbeda ya. Saya pribadi harus mencoba menyandarkan dan menghormati beserta menghargai cara yang berbeda. Tapi yang intinya saya pribadi pun punya prinsip dan punya pengetahuan yang mungkin gak sama dengan mereka. Kalau kita saling bisa menghargai, saling bisa menghormati, kayaknya hidup ini kan bisa damai dan rukun. Tidak perlulah saling menyalahkan satu sama lainnya. Intinya seperti itu. Jadi ya seperti itulah ya. Jadi bila mana abang ataupun yang lainnya ataupun penonton-penonton kita tentunya baik di channel Kelana Masa ataupun di channel Give ada yang kepingin mengamalkan doa yang saya bacakan tadi ya silahkan, tidak ada masalah ya. Karena doa itu bukanlah doa yang spesial ataupun khusus. Nah, umum itu sebetulnya bagi yang sudah menerima pembelajaran terkait hal itu. Itulah ya. Apalagi yang mau dibahas? Cukup. Ya, intinya sahabat Give dimanapun berada, bila mana ada obrolan kami yang menurut panjenengan semua ada manfaatnya ya ambil, bila mana ada yang kurang pas abaikan saja tentunya. Tutup saja lah ya. Iya, di penghujung tentunya bila mana ada tutur sapa, bahasa, kata dan perilaku dari saya tentunya. Ya, saya itu manusia biasa, al-fakir tentunya, lahir batin dunia wal akhirat. Mohon maaf dan mohon pangapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.